wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Imam Masjid Al-Wasriyah bersama-sama kita hormati, pengurus dan jamaah, ayah bunda sekalian yang insya Allah kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kalimat itu kita puji Allah, kita berterima kasih atas nikmat. Betapa Allah Maha Baik, sampai pagi hari ini kita masih diizinkan untuk ibadah, sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Mampu untuk sujud, berterima kasih, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan nikmat dalam ibadah. Salah satu barometer ukuran apakah ibadah kita itu diterima Allah adalah ada rasa. Karena rasa tak pernah bohong, bukan iklan kecap. Dan beda-beda rasa satu dan rasa orang lain. Rasaku tak sama dengan rasamu, maka tak dapat diceritakan, itu hanya dapat dirasakan. Orang yang sudah bertemu dengan rasa nikmatnya sujud, insya Allah dia tidak akan jauh, tak akan lupa, tak akan sungkan untuk merasakan nikmatnya sujud. Selalu rindu dengannya. Kita bersalawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah bunda jamaah sekalian saya muliakan yang dirahmati Allah. Masih bersama kitab Qur'anul Mubin min Ihya'i Ulumuddin yang disusun oleh Imam Ad-Da'i Al-Habib Umar bin Salim bin Habib, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya' Ulumuddin. Pada pertemuan yang lalu kita masuk ke pembahasan tafasil manazil syaitani ilal qalb, penjelasan tentang pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Sudah beberapa poin kita sebutkan, yang semua itu adalah cara setelah syaitan masuk ke dalam diri kita. Karena kita diciptakan sejak awal dalam keadaan bersih, dengan MOU kita dengan Allah. Allah yang bilang dalam Al-A'raf, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Dan kita semua kompak menjawab, qalu bala syahidna, ya Allah, ya Tuhan, kami bersaksi atas komitmen itu. Tapi karena hidup kemudian berinteraksi dengan banyak polemik dalam kehidupan, tidak sama ritmenya, maka perlahan banyak manusia lupa. Oleh karena itu Imam Ghazali melalui kitab Ihya' Ulumuddin ini mengajarkan kita kenali hati kita supaya kita tahu ini bisikan apakah syaitan atau sebenarnya ini adalah bisikan malaikat. Nah, untuk membedakan itu semua, maka sudah disebutkan dalam pembahasan beberapa pertemuan yang lalu bahwa semua itu sifatnya hanya yuwaswisu fi sudurin nas, hanya bisikan saja, ya, akan tetapi actionnya ada pada diri kita masing-masing. Semakin sering kita dengarkan bisikan itu, maka semakin merajalela dia di dalam nafsu kita. Tapi kalau kita perlahan, kita tinggalkan, kita abaikan, justru yang kita dengar adalah bisikan-bisikan kebaikan, bisikan hati nurani yang itu merupakan cahaya dari Allah, maka insya Allah akan mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut pembahasan pintu-pintu apa saja yang digunakan syaitan untuk masuk ke dalam hati, membuat manusia menyimpang dari jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanadil muttasil ila Imam
Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin qala للشيطان مداخل كثيرة يجب عليك أيها المؤمن أن تسدها. Imam Ghazali berkata kepada kita, masih lanjutannya, bagi syaitan terdapat banyak pintu untuk merusak hati seorang mukmin, yang tugas seorang mukmin adalah untuk menutup rapat kunci dan pintu-pintu tersebut. Famin abwabihil azimah, merupakan sebab atau pintu terbesar adalah al-ghadabu wasyahwah. Fa innal ghadaba huwa ghawlul aqal, wa idza dha'afa al-junudul aqli hajama junudus syaitan. Al-ghadab wasyahwah, emosi dan syahwat. Emosi, marah. Pintu setan untuk merusak kita adalah emosi, mudah marah. Bukan darah tinggi. Kalau ada orang kadang-kadang, awas, udah itu darah tinggi bapak juga marah. Nah, beda. Bisa jadi darah tinggi itu tekanan darahnya mudah naik karena faktor dari emosinya. Bukan emosi karena tekanan darahnya, bukan. Terbalik. Kenapa? Apa kaitannya dengan fisik, dengan penyakit? Orang yang senang marah, yang suka marah, itu orang yang berada dalam keadaan yang tidak bisa mengontrol diri. Ada nggak orang marah bisa mengontrol diri, Pak? Nggak ada. Karena orang yang mengontrol diri nggak bakal marah-marah. Maksudnya kalau si meluapkan emosinya, Pak. Dikit-dikit tangannya wong, dikit-dikit mawar lah. Kalau zaman dulu kan ada orang galak marah, misalnya nyaulah kau tangani kali ya. Sebenarnya ini udah konsepnya udah bagus itu Pak. Nyaulah kau tangani kali. Ya. Lagi terparah lagi tak galak tangannya bagi jauh aja. Ini bahas-bahas dulu Pak ya. Sering kita dengar. Kalau marah, tapi hebatnya setan Pak, kadang-kadang dalam benak orang yang suka marah itu dibuat marah itu untuk menunjukkan bahwa dia kuat, dia hebat. Coba bisa kita pelajari psikologi orang yang marah. Kenapa setan berhasil membuat dia marah? Karena dia berhasil mengubah mindset seseorang bahwa dengan marah dia menunjukkan eksistensi dia. Dengan marah dia menunjukkan bahwa dia hebat. Itu kerjaan setan. Dan kalau kita lihat, tidak ada untungnya marah itu. Hampir semua yang kita dengar di berita, kita baca, kita lihat yang ribut di kantor polisi itu kan awal-awalnya karena marah, emosi. Merasa dipermalukan, dia ekspresikan marahnya, ya, emosinya dengan memukul, mengeroyok. Dengan dalih saya berpikir, awas kalau tidak mau itu malu kan lagi, dikecilkannya lagi, dibuatnya tidak ada harga diri nanti. Padahal ujung-ujungnya kalau sudah masuk polisi, tidak ada lagi harga dirinya. Kalau sudah memukul orang, ditangkap polisi selesai. Membunuh orang ditangkap polisi sudah tamat hidupnya. Ya, namanya di masyarakat jelek, keluarganya hilang kepercayaan kepada dia dan semuanya. Itu pintunya setan. Ya, maka tadi hanya membisik saja. Yang marahnya siapa? Orangnya. Setan cuma tugas bisik. Nanti baru setelah ketangkep, baru ketahuan, malu, mohon maaf, saya hilaf, saya digunakan setan. Di setan kan udah kamu nggak ngajak. Dan dampaknya sangat besar sekali dalam kesehatan fisik kita. Kalau kita bicara kepada diri sendiri, orang yang marah-marah nggak sehat, orang yang suka marah nggak sehat.
tidurnya tidak tenang, tensi darahnya tinggi, ya karena dia terlalu mendengarkan bisikan syaitan sehingga akal sehatnya hilang. Maka kata Imam Al-Ghazali di sini, fa innal ghadaba huwa ghawlul aqli. Marah itu adalah ekspresi marah, Pak, ya, adalah menghilangkan fungsi akal. Menghilangkan fungsi akal. Kalau akalnya sudah lemah, akal yang ngasih siapa? Yang ngasih akal siapa? Allah. Kalau akalnya sudah lemah, maka setannya jadi kuat. Tapi sebaliknya, kalau akalnya kuat, setan tidak bisa ngapa-ngapain. Karena dia akan menimbang, dia akan membaca, dia akan pelajari. Maka perlu kita ingat, jangan mudah mengekspresikan marah. Bagaimana obatnya ketika emosi marah? Pak, saya sudah 60 tahun terbiasa dengan marah ekspresif. Sekarang ketahui bahwa itu adalah setan dan kita tidak mau jadi anak buah setan. Stop. Kata Nabi bagaimana? Kalau kita marah, emosi sedang tegak, duduk. Nabi simpel sekali ngajarannya. Kalau duduk emosi, guling, balik, atau tegak, cari tempat lain pergi. Masih juga marah, cari toilet. Kalau lagi tempat umum, kalau di musola masjid mampir wudhu dulu, hilang marahnya. Masih juga susah hilangin, sudah wudhu, bawa sholat. Jangan diberikan ruang untuk ikut kepada emosinya. Kita harus melampiaskan. Kita buat dilampiaskan dengan cara yang baik. Pak, saya ini udah bertahan sabar, tapi kalau ketemu dengan dia emosi lagi, udah gak usah ditemuin. Nggak ada ujungnya. Pak, saya kalau jalan lewat jalan sini selalu emosi, sudah gak usah lewat situ, saya jalan lainnya. Lupa berat, ya berat itulah maka pahalanya surga. Maka pahalanya surga disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan mudah menahan, jangan mudah melampiaskan emosi.